In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, sejak awal mula Engkau telah menciptakan dunia ini baik adanya, dan Engkau menghendaki agar kami menjaga merawat keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan ini. Namun kami mengalami betapa bumi, rumah kami bersama, mengalami kerusakan dan kehancuran. Hari-hari ini di banyak tempat banjir melanda, tanah longsor terjadi, tanggul jebol yang membuat warga masyarakat menjadi korban. Semua ini merupakan buah dari keserakahan dan ketamaan manusia yang merusak alam semesta ini, terlebih mereka para pemilik modal dan kekuasaan yang tidak peduli dan tidak bersikap ramah terhadap lingkungan hanya karena alasan ekonomis semata. Semoga kami belajar dari Yesus Kristus Putramu untuk setia pada perjanjian itu dengan tetap mengandalkan Engkau sebagai Bapa kami, hingga kami boleh menjadi saksi-saksi kebaikan, kebenaran, keadilan, terlebih dalam rangka menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Berkatilah kami semua agar kami mampu dan berani menjadi saksi kasih kepadamu, kepada sesama dan alam semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun Engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah Engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku,
ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, klaim-klaim yang dibuat oleh orang-orang Yahudi semakin menunjukkan betapa mereka sangat resisten terhadap Yesus. Mereka menolak Yesus. Bahkan tadi ada kalimat orang-orang Yahudi semacam protes begitu ya kepada Yesus ketika Yesus menyatakan bahwa Abraham, bahwa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Lalu mereka mengatakan, bagaimana Abraham saja mati, nabi-nabi juga mati, lalu umurmu aja belum genap 50 tahun. Bagaimana kamu bisa mengenal Abraham? Dan Yesus menegaskan jati diri kebersatuannya dengan Bapa. Sejak awal mula karya penciptaan dimulai, aku ada, bahkan sebelum Abraham. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu jawaban ini membuat orang-orang Yahudi, kalau menggunakan bahasa Jawa, merekitik gitu ya, menjadi panas. Itulah sebabnya di akhir Injil dikatakan mereka mengambil batu untuk melempari Yesus, hukum rajam. Karena apa? Pertama, karena Yesus menempatkan diri dalam kesetaraan dengan Allah sebagai Bapa. Dan itu memang jati diri Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita karena kasih Allah yang begitu besar. Maka orang-orang Yahudi yang tidak paham dengan pewahyuan diri Yesus yang demikian menjadi marah. Dan ini salah satu alasan mengapa nanti para pemimpin Yahudi menjatuhkan hukuman terhadap Yesus. Bersekongkol dengan penguasa Romawi yaitu Pilatus, kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Kalau mengikuti tradisi Yahudi, Yesus mestinya dilempari batu sampai mati. Tapi mereka selalu gagal untuk melakukan hukuman itu. Itulah sebabnya lalu mereka kong kali kong bersekongkol dengan penguasa Romawi pada waktu itu, terlebih para pemimpin dalam persekongkolan itu kemudian menjatuhi Yesus dengan hukuman mati dengan cara disalibkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, secara khusus dalam Injil pada hari ini kita semakin menemukan relasi antara Yesus dengan Bapa Abraham. Pada video sebelumnya, dalam renungan harian, saya menunjukkan bahwa Yesus memiliki relasi yang kuat dengan Abraham. Maka kalau ada orang mengaku keturunan Abraham tapi menolak bahkan mau membunuh Yesus, itu menjadi pertanyaan besar. Hari ini semakin jelas disposisi itu. Yesus menegaskan jati dirinya sebagai pribadi dalam persatuan dengan Bapa. Dan Yesus
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Mujizat-mujizat yang dibuatnya, tanda-tanda yang dihadirkannya secara nyata dalam setiap perbuatan-perbuatan baik itu menjadi kunci untuk kebenaran yang dihadirkan Kristus. Meskipun kebenaran itu melalui perbuatan-perbuatan baik itu pada akhirnya selalu ditolak oleh orang-orang Yahudi, wabil khusus para pemimpin, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu bersekongkol dengan hati dongkol mau menyingkirkan Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah salah satu konsekuensi iman kita. Ketika kita mau menghadirkan tanda-tanda kasih Bapa dalam persatuan dengan Putra dan Roh Kudus, lalu kita juga dipanggil untuk peduli menghadirkan karya Bapa. Karya utama adalah karya penciptaan Allah yang kita sebut sebagai Bapa kita, pencipta langit dan bumi, dan kita dipanggil untuk terus melanjutkan karya itu. Caranya bagaimana? Dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Yesus sebagai putra Bapa hadir untuk melestarikan karya-karya baik itu dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam kasih, dalam persaudaraan yang selalu diperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Mari kita saling mendoakan agar kita pun diberi rahmat untuk mampu menghadirkan karya kasih Bapa melalui karya-karya penciptaan dengan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.